Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk mengingatkan kembali tema kita pada malam hari ini adalah soal pelayanan publik dan perekonomian. Di segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur untuk saling bertanya dan menjawab. Harap diperhatikan, waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit. Jawaban ditanggapi dengan durasi 1,5 menit, kemudian ditanggapi lagi dengan durasi 1 menit. Ya. Kami persilahkan Cawagup nomor urut 1 bertanya kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Ida. Setelah saya baca dua janji Mas Dirman dan Mbak Ida, di nomor 8, Mbak Ida dan Mas Dirman ingin menambah puskesmas yang ada di Jawa Tengah. Kita Mbak Ida pernah sama-sama mantan legislatif. Tentunya kita paham tentang undang-undang otonomi daerah yang mengatur kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Tentu kita tahu bahwa menambah kewenangan puskesmas itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Pertanyaan kami Mbak Ida, bagaimana Mbak Ida dan Mas Dirman ini akan menambah puskesmas yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten? Jangan-jangan Mbak Ida dan Mas Dirman ini lupa bahwa kita ini di Jawa Tengah, bukan di DKI. Terima kasih. Baik, waktu Anda Cawagup nomor urut 2, 2 menit dimulai saat Anda bicara untuk menjawab. Terima kasih Gus Yasin. Saya tahu betul bahwa ini Jawa Tengah. Saya mulai dulu dari angka kesakitan tahun 2017. Ternyata 16% jumlah orang sakit di Jawa Tengah ini. Kemudian yang tidak memiliki jaminan kesehatan itu 36,46%. Artinya 12,83 juta orang Jawa Tengah tidak memiliki jaminan kesehatan. Ini adalah faktor yang paling utama. Kenapa angka kesakitan tinggi? Itu diantaranya adalah karena akses terhadap pelayanan kesehatan kita yang tidak bisa mencukupi rasio kecukupannya. Idealnya per 30.000 ada 1 puskesmas. Ternyata angka di Jawa Tengah masih 38.000 per 1 puskesmas. Dan selama ini rata-rata penambahan jumlah puskesmas yang memiliki rawat inap hanya 3 puskesmas per tahun. Kenapa kami mentargetkan 50 puskesmas dalam waktu 5 tahun? Memang itu bukan kewenangan pemerintah provinsi, tapi pemerintah provinsi bisa mendorong pemerintah kabupaten kota untuk membuka akses, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang terbawah, yang jumlahnya itu tidak sedikit, agar bisa mendapatkan layanan dasar di puskesmas. Pemerintah provinsi juga bisa memberikan fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota. Kita berterima kasih ada 6 kabupaten kota yang memiliki rasio ideal kecukupan puskesmas di 6 kabupaten kota. Kita akan dorong agar waktunya naik. Silakan ditanggapi Cawagup nomor urut 1. Anda punya waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Ya, Mbak Ida, jadi memang pemerintah itu sewajarnya sudah wajiban untuk memperhatikan warganya yang mengalami sakit. Itu kita setuju Mbak Ida. Tetapi Mbak Ida perlu ketahui, kewenangan itu harus kita taati. Peraturan itu harus kita taati. Kita ingin Jawa Tengah ini bebas dari ketimpangan dan overlapping dalam hal mengerjakan sesuatu. Di sini di Jawa Tengah Mbak Ida, itu kewenangan adalah milik kabupaten kota. Aturan harus kita taati. Maka dari itu kita ingin mengembangkan untuk menangani masyarakat yang sekarang mengalami sakit. Kita akan membuat Mbak Ida, yaitu rumah sakit tanpa dinding. Rumah sakit tanpa dinding yaitu kita ingin menjemput kepada pihak-pihak tadi yang ditayangkan. Kita akan jemput, kita kasih obat, kita kasih fasilitas, dan itulah insya Allah yang akan kami kerjakan Mbak Ida. Terima kasih.
Baik. Baik, sudah. Sebentar Ibu. Cukup? Cukup. Baik, ditanggapi kembali Cawagup nomor urut 2, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Jangan hanya berpikir sebatas kewenangan. Pemerintah provinsi bisa berbuat lebih banyak dengan tanpa melanggar ketentuan. Kita bisa fasilitasi pemerintah kabupaten kota. Kita bisa berikan bantuan dana kepada pemerintah kabupaten kota untuk memenuhi rasio ideal kebutuhan pemenuhan puskesmas yang ada. Sekali lagi, karena kondisi geografis, saya baru bicara dengan teman-teman di Brebes. Banyak perempuan, banyak anak yang meninggal karena akses yang terlalu jauh dengan puskesmas. Karena tidak memiliki cakupan rasio. Mereka harus meninggal di tengah jalan tanpa mendapatkan pertolongan. Saya kira yang dibutuhkan sekarang adalah keberpihakan, kemauan untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kalau hanya bicara kewenangan, maka sesungguhnya kita hanya berbuat apa adanya, sangat minimal. Padahal yang dibutuhkan adalah kemauan yang lebih dari pemimpinnya. Ya. Boleh minta tepuk tangannya dulu biar nggak tegang? Ya. Ditanggapi. Cukup? Baik. Berikutnya giliran Cawagup nomor urut 2 bertanya ke Cawagup nomor urut 1. Waktu bertanya Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Gus Yassin, saya mengambil data dari BPS. Pertumbuhan ekonomi pada era Pak Bibit lebih tinggi dibandingkan dengan era Pak Ganjar. 2008-2012 rata-rata pertumbuhan kita 5,87%. 2014-2017 ternyata pertumbuhan kita 5,3%. Kami mentargetkan rata-rata 6% tentunya. Yang paling menyedihkan, kualitas pertumbuhan ekonomi cenderung memburuk. Hal ini ditunjukkan dengan pelambatan penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan pelambatan peningkatan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender. IPM dan IPG Jawa Tengah di bawah rata-rata IPM dan IPG nasional kita. Sesungguhnya apa yang sedang terjadi, Gus, di Jawa Tengah ini? Jawa Tengah ini sebuah provinsi yang luar biasa, posisinya strategis. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Waktu Anda habis. Silakan dijawab. Cawagup nomor urut 1, waktu menjawab Anda 2 menit. Ya, terima kasih Mbak Ida, pertanyaannya sangat bagus. Tapi perlu diketahui Mbak Ida, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini bagus, lebih bagus dibanding nasional. Perlu dicatat lagi, itu BPS-nya tolong dicek lagi, bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini lebih baik. Tentunya kita paham bahwa pengangguran yang ada di Jawa Tengah ini masih ada 4%. Di situ kita ada mengalami demografis. Demografis ini, ya, mau... Ya, silakan. Silakan dilanjutkan tanpa dipotong. Enggak, silakan. Silakan nggak apa-apa. dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Oke. Kita tahu bahwa pengangguran di kota itu clear di Jawa Tengah, sudah selesai. Yang ada di perdesaan seperti tadi ibu-ibu, kita tahu bahwa untuk menghilangkan atau menekan angka pengangguran dan kemiskinan, kita tahu bahwa di situ ada 2 unsur. Yang pertama kesehatan, yang kedua adalah pendidikan. Kami ingin nantinya kita mendampingi di Jawa Tengah untuk masyarakat di perdesaan. Gunanya apa? Untuk mereka mengcover, mempotret bahwa desanya apa sih yang punya harus dikembangkan. Dan insya Allah Mbak Ida, UMKM di Jawa Tengah juga sudah bagus, sudah tinggi. Dan Mbak Ida selalu mengkampanyekan emansipasi wanita. Tahu nggak Mbak Ida? Siapa yang pelaku-pelaku UMKM itu? Adalah para ibu-ibu. Kita paham betul itu. Maka kita akan mendampingi masyarakat di pedesaan untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih. Baik, dirasa cukup. Silakan ditanggapi Cawagup nomor urut 2. Yassin, yang saya tanyakan tadi, kenapa IPM dan IPG Jawa Tengah di bawah rata-rata? Kalau kita bicara lama waktu belajar, antara laki-laki dan perempuan masih ada kesenjangan. Laki-laki lebih lama dibandingkan dengan perempuan. Pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan masih tinggi
laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ini persoalan serius, Gus. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pendidikan perempuan Jawa Tengah, bagaimana perempuan Jawa Tengah memiliki income per kapita kalau perlu di atas laki-laki, atau paling tidak setara dengan laki-laki. Dengan cara apa? Kita akan lahirkan wirausahawan perempuan, 1 juta wirausahawan perempuan. Saya kira sudah saatnya perempuan Jawa Tengah berdaya, perempuan menjadi sosok guru pembangunan di Jawa Tengah. Saya ingin tanyakan sekali lagi, Gus, kondisi Jawa Tengah yang sangat strategis seperti itu, masa iya posisi yang strategis itu IPM dan IPG-nya itu di bawah rata-rata nasional? Baik, ditahan dulu. Dirasa cukup? Anda masih punya durasi? Dirasa cukup. Silakan ditanggapi. Cawagup nomor urut 1, waktu Anda 1 menit. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Ida perlu dikaji lagi ya BPS-nya ya, tentang pendidikan. Kita meningkat lebih baik, lama sekolah kita lebih tinggi. Angka harapan hidup juga tinggi. Itu yang akan menekan bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah ini lebih baik daripada nasional. Perlu dicatat itu Mbak Ida ya. Coba dikaji lagi timnya atau yang lain, monggo. Dan kita tahulah bahwa Jawa Tengah ini pelaku pekerja itu juga perempuan sudah sangat banyak Mbak Ida. Jangan bias bawa-bawa lagi lah emansipasi perempuan lagi. Kita memperhatikan betul Mbak Ida. Terima kasih. Dirasa cukup. Oke. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Baik. Tadi sudah sesi menjawab dan bertanya dari Cawagup. Masih ada 1 segmen lagi ya? Iya, mereka sudah membuktikan kapasitas mereka masing-masing. Dan berikutnya ini lebih seru. Apa? Tunggu kami sesaat lagi.